mengikuti ibadah Sekolah Minggu tanggal 23 Mei 2021. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Yesus Cinta Semua Anak. Ada gerakannya ya, ikutin Mbak Ica sama Mbak Lina. Semangat ya. Belanda, Jepang, dan Indonesia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Wah, adik-adik masih semangat ya. Dan harus tetap semangat, ya Mbak Ica ya? Iya. Sebelum kita lanjut sekolah minggu kita hari ini, kita akan berdoa. Tapi masih tetap berdiri, kita akan berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena sampai saat ini Engkau masih berikan berkat yang begitu melimpah. Engkau masih berikan kami kesehatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau pimpin dan sertai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini supaya kami boleh beroleh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, amin. Masih tetap berdiri adik-adik, masih semangat? Masih. Kok cuma Mbak Ica yang jawab, masih semangat adik-adik? Wah sip, good. Sekarang kita akan lanjut lagi, kita akan menyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Siap? Siap. Pakai gerakan ya. Kita akan menari-nari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Goyangnya mana? Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Wah Mbak Ica, narinya tadi? Iya. Lanjut Mbak Ica. Sekarang kita ngapain, Mbak? Apain Mbak Ica? Kita kumpulkan persembahan. Oke, siap Mbak Ica. Kita akan bawa persembahan kita. Sudah disiapin ya adik-adik? Nanti tinggal titip sama papa ya. Titip sama mama biar papa sama mama yang kasih ke gereja. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan nyanyi lagu. Apa Mbak Ica? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
kan sudah mengumpulkan persembahan, sekarang kita akan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah Tuhan, haleluya, amin. Amin adik-adik. Lanjut Mbak Ica? Lanjut. Lanjut. Mbak Lina, itu yang di atas kepala Mbak Lina, di atas kepala Mas Tommy, Mas Samuel, Mas Regen, dan Mbak Mimi, itu apa ya? Di atas kepala Mbak Ica juga ada? Ada ya? Ada, Mbak Ica nggak kelihatan ya? Enggak. Oh iya, aku juga nggak kelihatan, tapi aku bisa lihat itu semua ada. Ini adalah salah satu dari tanda-tanda turunnya Roh Kudus pada murid Yesus waktu itu di hari Pentakosta, Mbak Ica. Mbak Ica, Pentakosta itu apa? Nah, adik-adik penasaran kan tentang hari Pentakosta? Yuk kita dengar firman Tuhan dari Mbak Tanti. 1, 2, 3, 4. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa bukan? Nah, hari ini kita mau mendengarkan sedikit firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang sangat baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah jagain kami sehingga kami dapat bangun dan dapat merasakan pagi yang indah ini ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Bapa berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan sedikit firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ke 13. Oke, sebelumnya kita lihat video dulu ya. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang.
Oke, gimana videonya? Dari video itu kita bisa tahu bahwa hari ini kita mau membahas sesuatu yang spesial. Oke, sebentar ya. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang spesial. Bukan ulang tahun ya, tapi apa ini? Oke, kita mau bahas sesuatu dulu ya. Tadi di video, kalau adik-adik perhatikan, ada 3 tanda kalau Roh Kudus itu turun. Jadi, apa tanda yang pertama? Yang pertama adalah tiupan angin. Yang kedua adalah lidah-lidah api seperti ini. Nah, yang ketiga adalah murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara bahasa asing. Nah, ini yang menarik, berbicara bahasa asing. Kenapa menarik? Karena kalau adik-adik tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu berasal dari Galilea. Galilea itu adalah kota yang terpencil. Jadi di pinggiran kota, jadi bukan kota besar seperti itu. Dan orang-orang Galilea itu terkenal dengan orang yang tidak pintar dan juga hanya sebagai pekerja kasar begitu. Jadi mereka heran ketika mereka bisa berbicara bahasa asing. Jadi kalau adik-adik perhatikan ya, mereka kalau adik-adik lihat di Alkitab itu di Kisah Para Rasul ayat 1 sampai ke 13, murid-murid Tuhan Yesus itu bisa berbicara berbagai bahasa. Ada bahasa Mesir, Mesopotamia, Yudea, Asia, bahkan Arab. Nah, dari situ Tuhan menyatakan kuasanya yang begitu besar. Karena apa? Karena dari bahasa-bahasa asing itu mereka bisa menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus, berita tentang keselamatan. Dan mereka terheran-heran mengapa mereka bisa. Karena itu tadi, Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus mampu menjadi saksinya Tuhan Yesus pada saat itu. Padahal ya kita tahu tadi ya, bahwa sebelumnya mereka itu hanya dikenal sebagai orang-orang yang tidak pintar. Nah, dari sini adik-adik kita belajar bahwa Tuhan Yesus benar-benar menyatakan kuasanya supaya murid-murid Tuhan Yesus bisa menjadi saksinya. Dan kalau sekarang kita memperingati hari ini adalah hari Pentakosta. Oke, kakak mau kasih tahu dulu bahwa dulu Pentakosta itu adalah hari di mana orang-orang Yahudi memperingati hari ke-50 setelah hari Paskah. Dan biasanya mereka itu pesta hari raya panen. Tetapi sekarang bergeser menjadi peringatan turunnya 10 perintah Tuhan, dan sekarang kita memperingatinya sebagai hari turunnya Roh Kudus. Nah, mengapa tadi ini pakai ini? Karena spesial nih, karena hari turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus berarti Tuhan Yesus benar-benar menyertai kita dan memampukan kita juga menjadi saksinya Tuhan. Gimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari seperti jika kalau adik-adik lihat ada orang yang berbuat tidak baik, adik-adik nasehatin, seperti itu menjadi saksinya Tuhan Yesus juga. Tetapi adik-adik juga jangan berkecil hati, karena di dalam hidup ini kadang-kadang ada tantangan, seperti orang-orang tidak suka kita nasehati, seperti itu. Seperti murid-muridnya Tuhan Yesus juga, orang-orang yang di sana tidak semua menyukainya, bahkan orang-orang di sana berbicara bahwa murid-muridnya Tuhan Yesus sedang mabuk. Jadi tantangan itu selalu ada. Kita tidak boleh berkecil hati, yang penting Tuhan Yesus sudah menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya dan memampukan kita. Jadi bukan karena kekuatan kita sendiri ya. Jadi dengan kekuatannya Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik. Jadi hari ini kita belajar adalah kuasanya memampukan kita bersaksi. Begitu adik-adik ya. Jadi jangan lupa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus walaupun ada banyak tantangan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Kita tutup hari ini dengan doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang kuasa-Mu yang memampukan kita untuk bersaksi. Bapa, kiranya Engkau bimbing kami sehingga kami benar-benar menjadi saksi-Mu, benar-benar menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, dan kita hari ini mau melanjutkan ke aktivitas. 1, 2, 3, 4. Halo adik-adik, shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik gimana? Tadi udah dengar cerita dari Bu Tanti kan? Tema kita hari ini adalah dengan kuasanya memampukan kita untuk bersaksi. Nah, adik-adik udah lihat Ibu Tanti sama mas-mas dan juga mbak-mbak pemusiknya pada pakai bando kayak ini semua kan? Pada pakai bando yang ada api-apinya. Ini bando lidah api-api. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, kita mau buat aktivitas kita minggu ini, lidah-lidah api. Bandonya seperti ini ya. Kalau gitu, yuk kita lihat alat dan bahannya. Yang pertama, kita siapin kertas HVS atau kambing putih. Kemudian ada gunting, lem, necis, alat tulis, dan juga pensil warna. Adik-adik boleh pakai krayon atau spidol warna-warni ya. Nah, kalau gitu, yuk langsung kita mulai aja buat aktivitas kita hari ini. Pertama, kita ambil kertas HVS atau kertas kambingnya ya. Nah, kita mau bentuk lidah-lidah apinya yang seperti ini. Yang seperti yang Mbak pakai di atas kepala ini. Nah, adik-adik boleh ikutin gambar yang sudah Mbak kirim di grup WA Jemaat ya, atau adik-adik juga boleh ikutin Mbak gambar di sini. Ambil pensilnya. Kita bentuk gambarnya sesuai dengan gambar apinya. Kalau adik-adik susah untuk gambarnya, boleh minta bantuan mama atau papanya. Nah, kita gambar seperti ini. Nah, tapi kalau kurang terang, boleh ditebelin pakai spidolnya ya. Nah, kalau udah jadi kayak gini, boleh kita warnain seperti ini. Nah, adik-adik juga boleh warnain sesuai dengan selera adik-adik ya. Kalau Mbak di sini mau pakai warna kuning, oranye, dan juga merah. Nah, kita warnain sesuai dengan kreasi adik-adik ya. Adik-adik juga boleh warnain pakai krayon atau spidol warna-warni ya, nggak harus pakai pensil warna. Pokoknya bebas seperti kreasi adik-adik masing-masing. Nah, udah selesai diwarnain nih. Kalau udah kayak gini, kita nanti diapain lagi Mbak? Kalau sudah kayak gini, kita gunting ya. Kita gunting sesuai dengan bentuk apinya.
Nah, kalau adik-adik masih belum berani mau gunting, boleh minta bantuan mama atau papa di rumah ya. Yuk kita gunting, pelan-pelan aja guntingnya. Kita gunting sesuai dengan bentuk api. Oke, udah selesai kita gunting. Habis digunting, diapain lagi? Nah, sekarang kita mau nulis ayat super. Ayat super kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 8a. Kita tulis di lidah-lidah apinya ya. Boleh ambil spidolnya tadi, terus kita tulis ayat supernya. Diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 8a. Ayat super kita tadi diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Adik-adik harus ingat terus ya ayat super ini. Kemudian lidah-lidah apinya udah jadi nih. Sekarang kita mau buat tali bandonya ya. Tadi kita ada kertas kambingnya tadi. Boleh diambil. Kemudian kita gunting bagian sininya ya. Bagian sininya ambil sedikit aja, sekitar 2 cm atau 1,5 cm. Kita gunting lurus aja. Udah jadi satu, kita gunting satu lagi dengan ukuran yang sama ya. Udah jadi 2 kayak gini. Sekarang kita gabungin jadi 1. Gabunginnya pokoknya kita buat tali bandonya sesuai dengan ukuran kepala kita masing-masing ya. Boleh diambil necisnya. Terus kita satuin jadi 1. Jadi boleh minta tolong mama atau papanya ya untuk nyatuinnya. Kemudian kita boleh ambil kertas tebal atau pakai kardus kayak Mbak. Mbak pakai kardus, ambil sedikit aja. Supaya nanti lidah-lidah apinya bisa berdiri. Nah, kita lem dulu lidah-lidah apinya dengan kardusnya tadi. Nah, kita satuin lagi, kita satuin dengan tali bandonya. Nah, kalau gini, habis itu disesuaikan dengan bentuk kepala adik-adik di rumah, kemudian dinecis lagi ya di kepalanya. Nah, jadi bando lidah-lidah api kita hari ini udah selesai. Adik-adik harus selalu ingat ya dengan tema kita hari ini, melalui kuasa Roh Kudus kita selalu mampu untuk bersaksi. Nah, walaupun seperti cerita yang sudah diceritakan oleh Bu Tanti tadi, walaupun banyak tantangannya, adik-adik harus terus bersaksi ya. Kalau gitu, adik-adik boleh foto hasil aktivitasnya hari ini dan dikirim ke grup WA Jemaat. Selamat hari Minggu, Shalom. 1, 2, 3, 4. Adik-adik, kita kan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas. Sekarang kita bangkit berdiri lagi, kita akan nyanyi lagu Saya Laskar Kristus dan Ku Menang, Ku Menang. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak
Jok gerak dor, saya laskar Kristus. Jok gerak dor, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mbak Isa. Tarik nafas dulu Tarik ya. nafas. Waduh. Menges ya, Adik-adik. Mbak? Menges ya, menges. Iya harus begitu Mbak Ica. Harus tetap Berarti semangat memuji nyanyinya, nama Tuhan. Oh iya, sungguh-sungguh. Kalau capek, aduh. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Tapi Mbak Ica jangan sedih. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu ini, untuk sekolah Minggu hari ini. Kami beroleh sukacita yang sungguh-sungguh. Tuhan, terlebih lagi Engkau telah mencurahkan Roh Kudus ke atas kami satu persatu, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah Minggu ini. Kami berharap Tuhan, kami ingin supaya kami dapat kembali bertemu di sekolah minggu kami, minggu yang akan datang, meskipun via daring. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih boleh duduk ya sekarang ya Mbak Ica ya? Udah boleh Iya, duduk. boleh duduk. Kita akan menyaksikan video. Video apa Mbak Ica? Video aktivitas Oh. kita adik-adik minggu kemarin. Oke, kita akan menyaksikan aktivitas adik-adik berupa video ya. Tetap jaga kesehatan ya Mbak Ica. Jangan lupa pakai masker kalau keluar-keluar. Iya, adik-adik juga ya. Ingat, turuti papa sama mama ya. Suruh pakai masker, gak boleh main di luar, kita main di dalam rumah aja. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita Mbak Ica. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, pencipta langit dan bumi, hari ini Vian mengucap syukur atas berkat-Mu yang telah Engkau beri kepada kami semua sekeluarga, dan Vian hari ini ingin berdoa meminta pertolongan dan kesehatan, perlindungan bagi kami semua sekeluarga, dan juga hapuskanlah segala dosa yang telah kami perbuat. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk makanan pagi hari ini. Semoga dapat menyehatkan lagi tubuh Ajeng. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu Tuhan dari pagi hingga malam ini.
Sebentar Gaby akan tidur, kiranya Tuhan berkati, menjaga, lindungi Gaby hingga Gaby bisa bangun kembali esok hari yang indah dengan nafas dan kehidupan yang baru ya Tuhan. Tuhan berkati Papa dan Mama Gaby, berikan mereka kesehatan yang baik ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan ya Tuhan untuk Papa dan Mama. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan Gaby, agar Gaby layak menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gaby sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, Bobo jagakan juga besok kami yang akan sekolah, sertakan juga kita besok mau sekolah. Berkati Tuhan. Bapak mau tidur. Berkati Tuhan. Mau tidur. Amin om. Berkati, haleluya. Iya, amin. Amin. Berdoa mulai. Amin. Yesus, ya ini mohon berkati ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Dedek, Mama, terima kasih. Amin. Terus Eja mau bobo sertai Tuhan, biar bobo nyanyinya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Yesus, adek mau bobo kasih Tuhan, biar adek bobo nyanyi. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada Billy. Billy mendoakan juga orang tua Billy, Mbak Billy, saudara-saudara Billy. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati Billy. Terima kasih ya Tuhan, amin. Ya Tuhan, kalau saya mau tidur, staylah, jauhkanlah dari segala godaan dan percobaan, dan dari segala bahaya dan serta mimpi yang buruk, sehingga saya dapat berusaha dengan baik. Lakukan saya besok pagi dengan kondisi fisik yang sehat, sehingga saya dapat beraktivitas. Ya Tuhan, ampunilah dosa korupsi, dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Bapa kami ada di surga, dikudus nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Dalam makanan hari ini, makanan kami semua, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang menyalahkan kami, dan jangan kami ke dalam cobaan, tetapi lepaslah kami dari jahat-jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus mau makan beneca gitu. Benar. Berkati, sucikan, supaya menjadi berkat dan nutrisi yang baik untuk tubuh Noah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Yesus, Mama, Ayah, Elis, Mbak, Sarah, mau bobot Tuhan Yesus, jauhkan dari mimpi buruk master Tuhan Yesus. Mama, Ayah, Elis, Mbak, Sarah, bangunkan besok pagi Tuhan Yesus. Mama, Ayah, Elis, Mbak, Sarah, sembuhkan kepadanya Tuhan Yesus.
ayah lagi sakit, sembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mama, ayah kasih rezeki duit banyak dan bisa ber-LOR, Magus dan Yinova. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami tidur, jagai kami Tuhan, jagai keluarga kami semua Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan sudah beri kesehatan buat semua keluarga saya dan saya juga. Tuhan, tolong malam ini jagain kami. Kami ingin tidur Tuhan. Berkati semua keluarga yang ada di rumahnya juga. Bangunkan kami pagi-pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mau tidur. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Adi mau makan, berkati makanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Adi berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Dedek mau makan, pukul berkati, minta si Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mohon berkati agar kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, Adik Grace mau makan, berkati makan Adik Grace. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, Mbak Nana mau makan, berkatilah makannya supaya bisa sehat di perut dan untuk kesehatan Mbak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Mbak Nana berdoa. Amin. Tuhan Yesus, sebentar lagi Nathanael mau makan, semoga makanan ini sehat di perut Nathanael. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, adik Tio mau mama, Tuhan berkati, terima kasih, amin. Tuhan Yesus, ya. Cuma pupuk berkati, bersosial, saya Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Tuhan telah melindungi Advent sepanjang malam tadi. Sebentar lagi Advent mau belajar, dan berkati Tuhan agar Advent mengikuti pelajaran dengan baik dan keluarga Advent sehat selalu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus sudah melindungi Alin pada masa dan hari ini. Bercanda nanti Alin akan belajar, bercanda Alin amat yang pintar, sukses, bercanda semua keluarga Alin perlindungan, bercanda Alin selalu ada di dalammu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih sudah bangunkan adik dari malam. Juga adik kemarin sakit, sembuhkan. Juga adik harus makan yang sehat melalui yang seperti wortel, kentang, supaya adik juga bisa sehat. Terima kasih, amin. Yesus, mau makan, Tuhan berkati darah kami tadi, Tuhan berkati juga keluarga kami, memberkati biar virus corona hilang, biar Ismail bisa sekolah kembali. Terima kasih sudah bangunkan Ismail. Terima kasih, amin. Dan itu sebenarnya mama cepat sembuh ya, berkati sama Tuhan, amin. Yang ada di surga, mudah dan namamu, datanglah dadaanmu, jadilah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kudusnya namamu, berikanlah kami rezeki
pada hari ini. pada hari Makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah akan segala kami yang seperti di dalam surga, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, yang salah kami, dan janganlah bawa kami yang ada di ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, hari ini Rumah Bobo berkati mimpi indah, berikan kesehatan untuk Elo. Terima kasih ya Tuhan buat keluarga Elo juga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Elo berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Lionel mau tidur, minta berkat mimpi yang indah, jauhkan dari segala godaan dan bahaya, supaya besok bisa dapat bangun kembali dengan sehat dan selamat. Jaga juga rumah ini ya Tuhan, jaga juga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang Yesus mau berdoa agar semua orang sehat selalu, dan juga biar sembuh dan juga sehat selalu juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, ini mau makan, berkati makan ini biar menyehatkan dan menguatkan tubuh Onin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, besok hari Senin Putri mau ulangan kenaikan kelas. Tuhan Yesus berkati Putri supaya Putri bisa mengerjakan ulangan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Putri berdoa. Amin. Oke. Tuhan Yesus, besok Senin Baam mau ulangan kenaikan kelas. Semoga Tuhan Yesus dapat menolong Baam agar Baam dapat mengingat semua pelajaran. Dalam nama Tuhan Yesus Baam berdoa. Amin. Yesus, Ika mahan buat cepatkan Ika belajar baca dan menulis. Terima kasih Tuhan. Amin.